Ada kabar bahwa Januari akan dilaksanakan sekolah dan kita masuk sekolah. Lalu ada kabar pula bahwa pada tahun itu corona masih ada. Baikkan Anda, selamat datang di pembelajaran Debat Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, channel SMA MUHI Jogja. Pada kali ini bersama saya Iksan Nuansa akan bersamai teman-teman semuanya untuk menikmati pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi debat. Baik, apa itu debat? Debat merupakan dua belah pihak yang saling bertukar pendapat dengan mengemukakan berbagai alasan. Meskipun keduanya berada pada sudut pandang berbeda, maka untuk menyelesaikan pendapat-pendapat yang berbeda tersebut, salah satu cara yakni dengan cara kita menyampaikan argumentasi. Hal tersebut disebut dengan debat. Di dalam sebuah debat terdapat beberapa unsur-unsur debat. Yang pertama, mosi. Tentu mosi merupakan bentuk dari tema yang menjadi dasar. Dasar tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam debat untuk menentukan sikap apakah mendukung atau menolak mosi tersebut. Berdasarkan mosi, semua pihak dapat menyiapkan argumen untuk mendukung pendapatnya tentang mosi yang terpilih. Selanjutnya, dalam debat ada tim afirmasi. Tim afirmasi merupakan tim yang mendukung mosi itu sendiri, sedangkan tim oposisi adalah tim yang menolak mosi. Ibaratnya tim afirmasi adalah tim pro dan tim oposisi merupakan tim kontra. Tim selanjutnya yakni tim netral, biasanya terdiri atas juri dan penonton. Tim tersebut tidak mendukung kedua belah tim afirmasi atau tim oposisi. Mereka netral. Selanjutnya moderator. Moderator berfungsi sebagai panitia yang bertugas memfasilitasi kegiatan debat tersebut. Bayangkan, bila mana tidak ada moderator panitia, maka debat tersebut akan berantakan. Seperti halnya debat kusir yang hanya saling ngeyel-mengeyel atau saling beradu argumen tanpa dasar yang baik. Selanjutnya, penulis. Penulis di sini adalah notulen itu sendiri, yakni merangkum, mencatat, dan akhirnya menjadi berita acara. Itu dia unsur-unsur dalam debat. Dan debat itu sendiri harus terstruktur dengan baik. Selanjutnya, dalam sebuah debat ada penyimpulan hasil debat, teman-teman. Model penyimpulan hasil debat tersebut harus disampaikan dengan 3 cara atau 3 unsur menyimpulkan sebuah debat. Yang pertama dengan cara generalisasi. Coba lihat di PowerPoint tersebut. Generalisasi merupakan kesimpulan dengan cara menggeneralisasikan, berpangkal pada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Jadi fenomena-fenomena khusus tersebut bisa teman-teman sampaikan dan akhirnya bersifat umum. Jadi hal-hal khusus ditarik menjadi hal yang umum. Artinya apa? Hal-hal khusus itu diparafrasekan sebagai puzzle, sehingga puzzle-puzzle tersebut dapat dikumpulkan menjadi gambar yang utuh. Kesimpulan itulah gambar utuh itu. Selanjutnya, sebab akibat. Sebab akibat dalam PowerPoint tersebut merupakan bentuk penarikan kesimpulan secara induktif atau secara akhir. Artinya, teman-teman itu memberikan penjelasan yang menyampaikan ada sebuah sebab, ada sebuah akibat. Jika ada kebakaran, pasti ada sebabnya. Jika ada mosi A, pasti ada sebabnya. Jika Anda tidak setuju dengan mosi, pasti ada sebabnya. Karena kedua hal tersebut memiliki dampak masing-masing. Bayangkan, jika nanti Januari akan dilaksanakan pembelajaran di sekolah dan kita harus bertatap muka, pasti ada akibatnya. Tapi, jika tidak dilakukan tatap muka hanya secara online, pasti juga ada akibatnya. Lagi-lagi corona menjadi sebabnya. Nah, itu dia teman-teman, cara menyimpulkan hasil debat secara sebab akibat. Yang terakhir adalah analogi.
Analogi tersebut merupakan penarikan kesimpulan yang didasarkan atas perbandingan dua hal, teman-teman. Jadi teman-teman itu nanti akan mengkomparasikan. Nah, proses tersebut itulah yang biasanya dilakukan oleh orang yang sering berdebat karena lebih fair atau bahasa Indonesianya lebih adil, teman-teman. Sedang jika kita membandingkan suatu hal pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Itulah yang biasanya muncul dalam proses debat. Ini dia ragam bahasa debat. Pasti teman-teman akan berpikir, bagaimana sih cara berdebat dengan baik? Apakah kita harus berbicara dengan cepat, ataukah kita harus pelan, atau hal yang lain sebagainya? Oke, secara taktis teman-teman akan menguasainya selama teman-teman selalu mencoba berlatih berdebat. Akan tetapi ada bahasa debat yang harus kita pahami dengan bijak. Sekali lagi, dengan bijak. Yang pertama, kaidah bahasa Indonesia yang digunakan itu harus benar. Itu bila kita diminta berdebat dengan bahasa Indonesia. Jika dengan bahasa Inggris berarti pronunciation dan lain sebagainya juga harus disesuaikan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kaidah yang digunakan dalam bahasa itu harus baku. Tidak ada ejaan yang salah, tata ucap yang benar, penulisannya juga harus baik. Selanjutnya, ide. Nah, di dalam sebuah debat, ide itu penting, teman-teman. Ide diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta. Sekali lagi, fakta. Karena apa yang teman-teman ucapkan itu tidak semata hanya berupa opini, namun berkembang menjadi argumentasi. Tentu kita masih ingat, argumentasi merupakan paragraf atau kalimat yang terdiri atas opini dan pendapat para ahli atau data valid. Itu dia. Dan yang terakhir, ingat, debat itu lugas, jelas. Artinya kita harus menggunakan kalimat denotatif atau apa adanya. Tidak boleh konotatif. Konotatif itu mungkin seperti puisi atau karya sastra yang harus diteliti dengan baik. Jika menggunakan kalimat denotatif, penonton atau juri yang mendengarkan debat kita akan cepat mengerti dan mengetahui arah pembicaraan kita. Dicatat ya. Baik teman-teman, jenis-jenis debat. Karena kita di tingkat satuan menengah atas atau SMA, SMK, dan SMA, ada debat yang banyak sekali di sekitar kita. Ada debat parlementer atau majelis, debat pemeriksaan ulang, ada debat formal, konvensional, debat pendidikan, dan debat kompetitif. Tetapi yang paling menonjol di dalam dunia perdebatan, kegiatan debat di SMA atau di SMK dan MA, yakni debat kompetitif. Debat kompetitif itu sendiri tidak terlibat dalam hal parlemen dan lain sebagainya. Ini lebih mengedepankan ide, gagasan, dan kita lebih mengedepankan solusi, teman-teman. Maka dari itu muncul debat-debat atau ajang kompetisi tentang debat yang bertemakan kompetitif. Itu dia. Jadi teman-teman, apa yang akan sering kita lakukan dalam berdebat di tingkat SMA? Itu dia, yakni debat kompetitif. Baik Ananda, demikianlah pembelajaran debat pada episode kali ini. Ya, tentu ada hal yang harus kita dalami bahwa debat itu bukan semata-mata hal yang buruk, teman-teman. Akan tetapi debat harus kita pelajari dan debat itu harus dilakukan dengan bijak sesuai dengan waktu dan tempatnya. Ada kata pepatah nih, bagus nih. Berdebat atau bertengkar untuk hal yang tidak ada gunanya hanya akan menguras energi secara percuma. Ingat, ada saatnya diam untuk menghindari perdebatan. Syukur-syukur kita tidak usah berdebat, teman-teman. Damai. Baik teman-teman, demikianlah pembelajaran tentang teks debat pada kali ini. Bila mana ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Demikian dari Pak Iksan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.